Wa man at'ama ahlahu, dan barang siapa at'ama yang memberi makan siapa man ahlahu kepada keluarganya, faqad at'ama ta'ama, maka sungguh telah memberi siapa man at'ama kepada makanan. Wa man shoma ramadhana, dan barang siapa shoma yang berpuasa siapa man ramadhana di bulan Ramadan, faqad adama syama, maka sungguh telah senantiasa siapa man asyama kepada berpuasa. Wa man laqi akhahu yusallimu alaihi, wa man barang siapa laki yang berjumpa siapa man akhahu kepada saudaranya, yusallimu alai mengucapkan salam siapa man alai atas saudaranya itu, faqad afsa, maka sungguh menyebarkan siapa man assalama kepada salam. Wa man shalla, dan barang siapa shalla yang salat siapa man al isya al akhirata, pada waktu isya al akhirata di waktu yang terakhir, wal fajr, dan melakukan salat fajar, faqad subuh, faqad shalla bil laili, maka sungguh salat siapa man bil laili di waktu malam. Wan nasu, sedangkan adapun manusia niyamun ialah sedang tidur. Siapa mereka niyam itu? Siapa nas itu? Ail yahudu, yaitu kaum Yahudi, wan nasoro, dan kaum Nasrani, wal majusi, dan orang-orang ya pokoknya orang yang enggak salat subuh lah gitu ya. Ini Rasul itu kan memberikan penjelasan sama orang kan dengan penjelasan yang sangat mudah, kan sangat praktis beliau, mudah dilaksanakan, tidak berat-berat, sehingga apa yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat standar. Misalnya, siapa orang yang alladzi yutibul kalam, beliau menjawab orang yang sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan sesuatu yang mudah sebetulnya untuk dibacakan siapapun bisa. Itu berarti ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak hanya cukup ini, maksud saya. Selain subhanallah walhamdulillah, ada beberapa hadis lain yang menjelaskan bahwa al kalimah at-thayyibah wal amalus shalih yarfa'u. Itu ada al kalimah at-thayyibah, itu adalah ucapan-ucapan yang baik, di antaranya tasbih, tahlil, alhamdulillah, ada juga sholawat, ada qiraatul Quran, dan yang lain-lain. Nah, kok dikatakan yutibul kalam? Karena kalau dia sibuk dengan zikir, maka lisannya tidak akan ghibah kepada orang. Mana gitu. Lisannya tidak akan mengadu domba orang. Lisannya tidak dikeluarkan suaranya kecuali untuk yang baik-baik. Paling tidak misalnya al-mau'izah, atau memberikan advice, nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, dakwah dan semacamnya. Di situ namanya orang faqat atabal kalam. Hanya membaca kata itu subhanallah sudah dikatakan yutibul kalam, apalagi lebih dari ini. Jadi ini takut saya jelaskan, takut cukup dengan ini, jangan. Artinya yang ini yang standar aja untuk orang yang banyak kesibukan yang lain, tapi paling tidak inilah yang istiqomah. Tapi kadang-kadang ada orang banyak zikir macam-macam dan lain-lain, tapi hanya sekali, itu kan nggak baik. Yang baik itu sesuatu yang istiqomah, sedikit tapi dia continue, itu lebih baik. Jadi afdhalul a'mal aqalluha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah kontinunya, istiqomahnya, sekalipun sedikit amalnya, tidak banyak yang diperbuat, itu sudah cukup di situ. Itu namanya tibul kalam, atau alladzi yutibul kalam. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim itu ternyata hanya ada 3 yang di situ yang sangat dianjurkan. Beliau bersabda itu, afsyus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Jadi ada sajak di situ. Atimut ta'am, afsyus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ini simbol. Kata-kata afsyus salam ini simbol perdamaian dalam sebuah komunitas masyarakat. Engkau itu sebaiknya memang afsyus salam, kemana-mana menebarkan dakwah. Itu kan? Bukan berpidato mencaci maki orang, bukan berpidato dengan cara ujaran kebencian,
Itu jauh. Tidak afsus salam. Afsus salam itu adalah menyebarkan ucapan dan perdamaian sehingga orang merasa sejuk dengan apa yang disampaikan, bukan menimbulkan sesuatu yang akan melahirkan huru-hara di masyarakat. Itu jauh. Nah, itu namanya afsus salam, di situ maknanya. Jadi tidak hanya assalamualaikum, itu pengamalan standar. Ketemu teman assalamualaikum, itu standar. Simbol. Kalau Gus Dur mengertikan salam itu adalah hanya sebuah simbol dalam sebuah budaya. Sehingga dikatakan boleh mengganti salam dengan selamat pagi. Maksudnya tidak sesederhana itu sehingga banyak Gus Dur dikecam orang, gitu kan? Tapi maksudnya adalah salam yang disampaikan itu hendaknya salam perdamaian yang memberikan rahmat kepada semua orang. Mana itu? Afsus salam. Kemudian yang kedua, al-imut. Berarti ini butuh adanya apa? Sikap kepekaan sosial. Ada orang tidak mampu untuk memberikan makanan kepada masyarakat yang fakir miskin, tetapi dia memiliki power, kekuatan untuk membuat anggaran yang memihak kepada fakir miskin. Itu juga dalam kategori al-imut ta'am. Kenapa kok hanya makanan, kok tidak al-imut ta'am misalnya? Kemudian pakaian juga ditanggung, rumahnya ditanggung. Karena manusia untuk syarat hidup itu adalah makan dan minum. Tapi ada orang makan minum tapi nggak punya pakaian yang bagus. Iya ada. Nggak punya rumah yang bagus. Iya ada. Tapi untuk bisa syarat hidup yang sangat dalam, makan dan minum. Lah, ini berarti untuk yang paling rendah. Maknanya di situ apa? Penuhi dan usahakan kebutuhan orang banyak. Itu ada kepekaan sosial. Al-imut ta'am itu. Simbolnya memperhatikan kebutuhan orang di segi apa? Konsumsi atau pangan, kayak gitu. Karena makanan itu tidak hanya makan-makan yang yang penting kenyang, enggak, tapi di sini berarti kan sesuatu yang makan yang bergizi, yang bagus, semacam dan lain-lain. Terus ini hubungan horizontal yang saya katakan. Afsus salam ini sikap dan ucapan-ucapan dan tindakan. Al-imut ta'am itu aksi namanya. Itu dalam bentuk amaliyah sosial. Terus wasallu bil laili wan nasu ya. Lah kenapa kok malam, kok tidak siang? Ini jangan dipahami berarti zuhur nggak penting. Saya nih. Kemudian asar tidak penting, maghrib nggak penting. Di sini tafsirkan wa man shallal isya wa man shalla akhiral isya al-akhirata wal fajr. Oh berarti yang paling penting adalah salat di akhir. Berarti yang lebih utama adalah salat di akhir. Bukan gitu maksudnya ya. Ya, salat di akhir bukan gitu maksudnya. Tapi ada yang menafsirkan secara tekstual. Maksudnya adalah di waktu malam itu kebanyakan orang lupa kepada Allah. Jadi kapan orang itu kira-kira banyak tidur? Orang pada tidur. Kalau sudah di atas jam 12 tidur sampai pagi. Itu pada umumnya. Lah, ada 1-2 orang yang bangun malam. Tapi bangun malamnya bukan untuk nonton bola, bukan. Bukan untuk chattingan pakai HP, enggak. Bukan untuk lihat televisi, enggak. Bangun malam, wudu, salat. Artinya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penguatan vertikal. Ibadah personalnya kepada Allah gitu maksudnya. Pemahamannya kayak gitu. Jadi kalau mau diurai secara lebih luas itu sangat penting sekali nih. Terus termasuk orang waman shoma Ramadan. Apa ini? Ada maksiat. Ini tuh standar kan. Padahal Nabi banyak berpuasa apa? Senin, Kamis. Beliau setiap bulan Sya'ban juga puasa. Ketika Muharram juga beliau banyak puasa. Ketika Asyura juga puasa. Ketika Ayyamil Bid juga puasa dan lain-lain. Lalu yang wajib yang mana? Maknanya apa? Awas dulu ya. Jangan sampai Anda melaksanakan puasa yang sunnah sementara yang wajib ditinggalkan. Jadi maknanya di situ. Akan rugi orang kalau misalnya orang banyak puasa sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Banyak itu. Puasa Ramadan tidak kuat. Tapi kalau disuruh puasa pati geni karena untuk amalia bisa nyamar, itu banyak orang puasa. Sehari semalam nggak makan kuat itu. Kenapa?
karena tujuannya nggak baik. Mana di situ? Nah, sama dengan juga sholat. Ada orang banyak sholat sunnah waktu malam, tapi subuhnya ketinggalan. Kenapa? Nggak tidur semalaman. Nah, itu nggak baik begitu. Itu namanya ada orang pakai kopiah, pakai sandal, tapi badannya nggak pakai baju. Telanjang gitu kan. Kenapa? Yang prinsip nggak dikerjakan, sementara yang pengembangan ia kerjakan di situ. Nah, dari hadis ini dapat kita kembangkan bahwa kebaikan itu adalah ada dua sisi. Jangan hanya dia aktivis menjadi advokat masyarakat yang miskin semacamnya. Oke, itu bagus sekali, luar biasa. Tapi juga harus memenuhi panggilan Allah, komunikasi dengan Allah, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standar sekali itu. Di sini soal siapa al-imu ta'am itu? Wa man at'ama ahlahu faqad at'ama ta'am. Juga standar. Masa hanya istrinya, anaknya. Berarti kalau ada untuk sedekah yang lain tidak mau dia. Nah, kemana di situ? Ini kebutuhannya adalah pemenuhan untuk kebutuhan standar, bukan untuk yang lain-lain. Gitu. Karena Rasulullah kalau ternyata misalnya terlalu ruwet disampaikan, orang banyak putus asa dan bersama kemana. Siapa orang yang itu mutam? Adalah orang yang menghidupi keluarganya dan beberapa orang miskin di desanya, tambah orang yang juga ibnu sabil misalnya. Ruwet ini. Padahal saya punya uang hanya sekian, hanya untuk keluarga. Oh, kebutuhan keluarga Anda sudah masuk it'amut ta'am. Jadi Rasul itu sangat mudah untuk menjelaskan. Prinsip apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Mudahkan orang, jangan sampai Anda tersulit. Basyiru, berilah orang itu semeringah, ceria. Jangan sampai orang itu dibuat lari dari ajaran. Ini Nabi gitu, enaknya kayak gitu. Tidak yang kerang-kerang gitu ya, tidak yang kerang.